ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kau dasarku berharap. Katakan Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, kau dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu. Engkau setia sampai akhir hidupku. Sama-sama katakan, kini aku percaya. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan mulai acara ibadah ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami puji Engkau. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Kita akan pujikan pujian. Kemanakah aku dapat pergi?
Dan saya undang sembilan untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati Allah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biarlah ini merupakan doa kami Tuhan. Kami tidak ingin jauh daripadamu Tuhan. Kami ingin merasakan kuasa-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah kami yang kami percaya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Bersama-sama kita akan datang kepada Allah. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat pada Engkau Tuhan Maha Tahu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat. Sekali lagi, bawaku mendekat pada Tuhan. Kau Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat pada, bawaku mendekat Tuhan, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau ya. Terpujilah Engkau Tuhan. Glory bagimu Yesus. Hanya bagimu kami muliakan Engkau Yesus. Syukur hanya bagimu. Haleluya, syukur. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, glory, syukur, haleluya Yesus. Glory, syukur, haleluya Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 syukur bagimu ya Allah. Amin. Syukur, haleluya Yesus. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Glory, glory bagimu Yesus, syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Glory, glory, glory. Kami puji Engkau. Haleluya, syukur. Glory, 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 syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Bapa. Engkau baik Yesus bagi kehidupan kami semua. Haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, syukur. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya.
doa pembukaan saya serahkan kepada hamba yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pertolongan kami Haleluya, syukur. datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pagi hari ini berkati ibadah kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Memberkati kami di dalam pujian, sehingga kami merasakan kehadiran Amin. Roh-Mu di dalam ibadah ini. Amin. Haleluya, syukur. Mari kuasai kami semuanya. Biarlah seluruh sidang jemaat-Mu, mereka akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan untuk jemaat-Mu yang ada dalam perjalanan, tibakan tempat ini dengan selamat, tiba di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Apabila ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu merusak acara ibadah ini, kami katakan dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus. keluar dari ruangan ini. Amin. Amin. Dan biar Roh-Mu akan menguasai kami. Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami alaskan dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan berikan salam satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati pada pagi hari ini. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Kita akan pujikan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Jika kita dipersatukan di Tuhan di tempat ini, ada sukacita, ada persaudaraan, ada amin. Kita semua ada saudara satu tubuh di dalam Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi dengan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan.
lanjutkan dengan pujian, sungai sukacitamu mengalir di dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang berkuasa. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Tidak terasa ya, kalau kita di dalam pujian, kita mengundang hadirat Allah turun, rasanya nih enggak capek ya. Rasanya itu ada suatu sukacita yang besar yang tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata, tapi hanya ucapan syukur kita kepada Allah. Amin. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Engkau ada di jiwaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur hanya bagimu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk Engkau bentuk Bapa, karena kami ingin Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Glory, syukur, haleluya. Jiwaku hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Katakan, Engkau ada di jiwaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di
kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Yesus. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin, amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Inilah doa kami Tuhan, bersama Engkau kami akan mengalami kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Inilah doa kami Tuhan. Engkau yang meluruskan hidup kami, Engkau yang bertindak setiap kehidupan kami Bapa. Amin. Syukur hanya bagi-Mu Bapa. Glory, haleluya. Beri pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya syukur. Terima kasih Bapa, syukur. Glory syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Syukur, haleluya Yesus. Glory, 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 syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Bapa. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kau meneguhkan iman kami Bapa, untuk kami tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan Engkau Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya syukur. Kami perlu Engkau saat ini Bapa. Syukur. Haleluya syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Syukur. Haleluya syukur. Glory, 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 syukur. Sirala karawa sikarala karala. Sikarala karawa karala karala.
Sikarala karawaka sikarala karawala karawala sirala karawala karawala sikakakaya sikara kakaya shira karaka sikara kakara waka shira kasakara sakara kara sakara waka shira kara sirala karawala sikarala karawala sikakakaya shawa shawa kakaya sikara waka sikara kawa shira Yesus Yesus kakakakaya sikara kasira kakarawa Yesus ya kakaya kakakara sikara kakarawa sikara Yesus 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 terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Bapa. Tuhan, kami telah memuji dan mempermuliakan namamu Bapa. Biarlah pujian kami menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau, dan Engkau berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami rasakan Tuhan kuasa-Mu bekerja pada saat ini. Ada sukacita besar yang ada di dalam hati kami Tuhan. Kami bersorak-sorai memuliakan Engkau. Sorak kemenangan ada di dalam kehidupan kami semua umat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Syukur hanya bagimu Tuhan. Bapa, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, baik harta kami, baik ucapan syukur kami, baik pujian kami Tuhan. Kami serahkan di atas mezbah-Mu, dan Kau mengurapi Tuhan, dan boleh berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, jikalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Allahku sekali lagi Engkau melawat kami umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sucikan pikiran hati dan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh berkonsentrasi untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan kami memerlukan Engkau. Pada saat ini Tuhan kami butuh Engkau, kekuatan dari kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk memampukan kami Tuhan berdiri tegak memandang akan kemuliaan-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Di mana anak-anak-Mu berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa, sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu melalui Engkau, melalui Roh Kudus-Mu yang akan berbicara melalui hamba-Mu Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Dan kami percaya dan yakin saat ini Roh Allah bekerja dan memimpin acara ini mulai awal, pertengahan sampai nanti akhirnya, sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Itu saja yang melayani. Ya, salam saudara. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Salah satu kebutuhan manusia di dalam hidup ini adalah bukan uang, ya, bukan jabatan atau kedudukan, saudara. Bahwa kebutuhan manusia itu yang pertama adalah damai. Damai di dalam hati, ya. Ini penting sekali. Saya coba melihat orang kaya perlu damai, orang miskin perlu damai. Nah, saudaraku, kita akan melihat ya, bagaimana kita mendapatkan damai itu. Karena tiap harinya kita itu bergumul dengan masalah, ya. Entah itu masalah kecil ataupun besar, banyak. Mesti ada masalah yang terjadi. Dan yang kita perlukan dalam hidup ini tidak lain adalah apa? Adalah damai. Damai yang dimiliki oleh kita sekalian. Dan damai ini, saudara, tidak semua orang Kristen mendapatkan, ya. Perlu kita sadari, apakah orang Kristen itu mengalami damai? Saya rasa tidak semuanya, ya.
Ada orang yang kena ada masalah dalam keluarganya, rasa damai itu tidak ada, ya. Di rumah nggak ada tentram, di mana di rumah seolah-olah itu tidak ada damai, walaupun rumah ini dibangun ya untuk ditinggali dan dinikmati hasil di sana. Tapi ketika ada problem masalah dalam hidupnya, rumah yang tadinya membuat sukacita, membuat tentram, ternyata tidak ada damai. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apakah yang menjadi masalah yang paling besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini, ya? Zaman sekarang nih, ya. Setelah usai pemilu, ya kita berharap, kita berdoa supaya pemilu dapat berjalan dengan baik, ya ada saja sampai detik ini pemilu masih meninggalkan satu kesan seolah-olah tidak ada penyelesaian, saudara. Maka itu orang Kristen, berdoalah untuk negaramu, berdoalah untuk Indonesia ini, ya, supaya Indonesia itu diberkati oleh Tuhan. Cuman itu aja. Di lain pihak sudah kacau keadaan itu, kacau lagi masalah apa? Beras di mana-mana tempat, begitu pemerintah mengadakan beras murah, saudara, berapa masyarakat yang hadir di sana? Saudara, Menteri Keuangan, ya, Sri Mulyani berkata apa? Masalah beras ini akan nanti berdampak untuk negara ini, karena beliaunya berkata sudah 15.000, ya, sudah 15.000. Begitu ada beras murah, semuanya rebu, saudara. Walaupun beras yang disampaikan ya ada yang premium, ada yang baik, ada yang enggak, tapi mereka enggak peduli. Pokoknya yang penting saya dapat beras. Saudara, apakah tentang makan minum? Tentu saja tidak, saudara. Tentu saja tidak. Apakah tentang pendidikan? Tentu tidak, saudaraku. Saudara, tidak. Orang tua sekarang sangat memperhatikan anak mereka sekalipun mereka harus berhutang, ya. Entah caranya gimana supaya kebutuhan yang terjatuh bisa tertutup, saudara. Entah itu uangnya dari mana, entah utang bank cicilan, tidak masalah. Yang penting apa? Masalah itu terjadi. Saya coba di dalam, ya saya coba melihat, ya walaupun saya melihat aja keluh kesah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita, ya. Saya nyeletuk dengar gitu, masalahnya itu, ya. Masalah yang terjadi saat ini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Apakah masalah masyarakat kita adalah persoalan ekonomi? Ada masih 9% kemiskinan yang ada di Indonesia, katanya. Jadi kebenaran yang ada di negara kita itu selalu bertolak belakang, ya. Tapi ada yang berkata sudah berubah, tidak 9%, sudah 6%. Jadi saling sanggah di negara kita sendiri. Yang satu bicara seperti ini, yang satu bicara seperti ini. Saudara, ini yang menjadikan masyarakat kacau, saudara, ya. Sedangkan yang dibutuhkan banyak di dalam diri kita, saudara. Belum yang lain-lain, ya, untuk mencari damai itu.
Sementara kita kepingin damai, kepingin tentrem, tentunya saudara rindu juga rumah tangga saudara, hati saudara mengalami damai, saudara. Tapi kenyataan yang terjadi seperti ini, saudara. Tapi saya ingin coba membawa kepada saudara dengan sisi ya kacamata firman Tuhan, saudara. Ya mungkin kita melihat ada banyak hal yang terjadi. Katanya kata damai itu tidak terjadi. Ya, kebanyakan orang ya. Mereka sedang mengutamakan apa? Penyelesaian masalah yang terjadi. Masalah yang sepele membuat apa? Kehilangan damai sejahtera, saudara. Apakah menurut saudara orang yang sakit jiwa itu berasal dari masyarakat ekonomi yang rendah? Kita melihat ya di paparan itu untuk saat ini ya. Apakah dari masyarakat ekonominya rendah? Tidak, saudara. Sangatlah menunjukkan bahwa pengusaha besar yang berhasil sekalipun mengalami gangguan jiwa, saudara. Jadi kata damai sejahtera itu di mana letaknya ya? Kata orang yang berhasil itu bahagia, memang ada sisi berhasil. Tapi apakah benar dari kata orang yang berhasil ini adalah orang yang mengalami damai sejahtera, saudara? Gimana dengan orang yang tidak mampu? Gimana orang yang sedang dalam kekurangan? Tadi malam saya bicara sama jemaat ya, saya sharing sama jemaat. Tahun yang lalu dengan tahun sekarang beda, Om. Bedanya apa? Dia menjurus kepada ekonomi. Kalau dulu ekonominya lain, sekarang lain. Saya bilang iya, saya siap iya. Ingatkah sebuah nyanyian? Zaman sekarang berjagalah. Dan ini yang menjadi patokan. Jadi zaman ini semakin hari semakin sulit. Tetapi bagaimanapun, bagaimana mengubahnya, keadaan yang sulit itu khusus kita bagi orang Kristen, kita tetap mengalami damai. Kita tetap mengalami yang katakan apa? Tentram. Saudara, itu salah satu ya ekonomi yang terjadi dalam diri kita. Lalu yang kedua adalah apa? Depresi. Apa obat penawar untuk kekhawatiran, depresi dan tekanan mental? Ada yang mencoba obat herbal. Kalau saudara melihat ya, sekarang ini tidak menutup kemungkinan saudara baca itu. Saudara yang punya HP, apa yang tidak ditampilkan sekarang ini? Obat herbal. Sudah ribuan yang sudah ditampilkan kepada masyarakat ini. Begitu baca iklan, sampai lagu pujian tadi iklan. Kenapa? Memang itu untuk zaman sekarang, saudara, yang terjadi seperti itu, saudara. Ada orang yang minum obat tidur, obat penenang, dosisnya bertambah terus. Jadi kalau saudara, saya pernah minum obat tidur ya, dikasih dokter, teman dokter, saya bilang, dok, saya gak bisa tidur. Dikasih obat tidur, pengen tidur saya pengen istirahat, dikasih sama obat tidur sama dokter. Ini ya, tolong dibeli. Jadi saya beli obat tidur tanpa, ya bisanya kan pakai resep dokter itu.
kalau nggak pakai resep dokter itu tidak akan dilayani oleh apotek. Tapi saya hanya minta dokter gawe no resep aku. Bikinkan, saudara, saya beli. Supaya apa? Tidur. Nah, biasanya saudara, orang kalau sudah abot ya, ada banyak masalah dalam pikirannya. Kalau saudara tanya ya, dia tidak akan ngaku. Kalau ditanya kamu punya masalah, enggak tuh. Dengan mantapnya, enggak tuh, saya enggak punya masalah. Dia punya masalah. Jadi justru orang yang mengalami semacam ini, saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan, dia punya masalah yang besar. Ditanya, saya ngalami. Pada waktu saya dalam pada blank pikiran saya, orang tanya kepada saya, jawab saya apa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ini kebek. Saudara, itu ciri-cirinya. Kita tidak bisa mengukir. Jadi saya bilang pada orang kalau ngomong sama saya, oh tidak ada masalah gini-gini. Saya bilang langsung, tes, kamu punya masalah. Masalahmu apa? Terbukalah sama Om. Sudah nangis saudara, dia baru cerita. Begitu dalam masalahnya, Tuhan bisa tolong. Kalau Om nggak bisa, Tuhan bisa, saya akan mengarahkan, turutilah, nanti bebas masalahmu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hal masalah damai sejahtera itu dibutuhkan oleh orang, ya kita, ya, baik pekerja biasa atau pekerja yang tinggi, semuanya perlu itu. Katanya orang, oh perlu kerjaan. Kerjaan itu perlu, memang perlu ya untuk hidup saudara, tapi tidak mutlak ke sana. Tidak mutlak ke sana. Ada seorang bertanya kepada saya, Om, gimana sih jadi pendeta? Loh, ngapa kamu tanya jadi pendeta? Pendeta itu panggilan. Panggilan le, saya bilang gitu. Kalau kamu enggak punya dua hati, lebih baik enggak usah jadi gembala. Dua hati maksudnya Om, gimana? Saya ceritakan saudara. Itu saya ceritakan sama yang libat, oh seperti itu ya. Jadi pendeta itu hatinya harus dua. Kalau orang lain satu, saya dua. Kenapa? Seorang gembala. Saya bilang seorang gembala seperti itu. Pikiran dhisik lek arep dadi pendeta. Sebab di sana yang kamu hadapi bukan pribadimu dengan keluargamu, bukan pribadimu dengan jemaat, tapi yang kamu hadapi adalah pribadimu dengan pribadimu. Pribadimu dengan Tuhan. Saudara, maka itu saya bilang bagaimana supaya damai itu bisa mengasihi kita, minimal ya kita itu bisa membawa damai sejahtera. Saya bilang membawakan damai sejahtera. Saudaranya saya kasih, saya ingin membaca bagi saudara sekalian, yaitu di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 sampai dengan 9. Ya tolong, Filipi pasal 4 oke ya, 5 sampai 9, pasal 4 Filipi. Tolong dibaca.
Saudara, luar biasa Paulus ya. Paulus bukan orang bodoh, maksud saya itu dia salah satu anggota Sanhedrin ya, paling muda, seorang boleh dikatakan filsafat. Ini Paulus, saudara, sampai mahkamah agama di Yerusalem mempercayakan, diberikan kuasa ketika dia mahkamah Yahudi ingin membunuh orang-orang Kristen, saudara, memenjarakan kepala ibadah, saudara. Salah satu orang yang diberikan mandat kuasa adalah siapa? Paulus. Paulus diberikan apa? Mandat, pegang. Nah, menurut pandangan Paulus ini yang benar. Nah, itu saudaraku, belum tentu yang kita pegang benar itu betul-betul benar. Paulus meyakini itu, apalagi disahkan oleh mahkamah agama di Yerusalem, saudara. Dipercaya. Perintahnya apa? Tangkap orang percaya, tangkap kepala agama, masukkan mereka ke dalam penjara. Menurut Paulus ini benar, saudara. Menurut Paulus ini benar. Ini yang membuat dia sukacita. Istilahnya apa? Bela agomo, ya, bela agama. Kan ada orang-orang yang fanatik yang nggak mengerti hidup, pokoknya fanatik ya. Ini bahaya. Orang fanatik itu bahaya sekali. Diarahkan sulit sekali. Orang fanatik itu kalau berkata, apalagi kalau pimpinannya bilang begini ya, iya dilakukan, nggak peduli. Pokoknya, ya, kata pokok itu yang terjadi. Paulus pun juga demikian. Baru setelah Paulus ini ketemu Tuhan sendiri, matanya buta, diajari oleh nabi, baru dia sadar bahwa kebenaran yang selama dia pegang, yang dia anggap benar, itu salah. Dan akhirnya apa? Membuat gelisah hatinya, tidak ada tentram. Akhirnya apa? Dia jadi orang Kristen. Jangan bilang orang Paulus itu cuman begitu bertobat selesai. Pertobatan itu lama. Paulus belajar tentang Yesus Kristus tidak gampang. Berapa? 13 tahun lamanya di Arab. Dia belajar di Arab. Gimana jadi orang Kristen itu baik, itu gimana? Jadi pemimpin agama baik itu gimana? Paulus 13 tahun lamanya dididik, digembleng kebenaran selama 13 tahun ada di Arab. Dia tampil, sudah belajar ini, sudah mengetahui doktrin dogmatika yang lama ini dibuang karena apa? Itu salah. Ternyata salah. Akhirnya dia pakai dogma baru. Dogma baru apa? Yaitu Yesus Kristus. Begitu ia tampil, begitu ia tampil pada kalayak ramai, saudara, dibuang, ditolak, sampai Paulus itu diturunkan dari keranjang, dari loteng. Itu Paulus. Jadi yang menjadikan yang terjadi, tapi bagaimana orang Kristen yang sudah ditempa oleh firman, oleh Roh Kudus menghadapi masalah yang seperti itu, saudaraku, hatinya tidak kacau ya. Dia berkata cuma menyadari aja. Nah, dalam tulisannya kepada orang Filipi, Tuhan berkata apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Saudaraku, orang bisa membuat orang terpesona dengan tipuan kita, saudara. Kenapa? Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu. Ini yang ditampilkan. Bukan orang melihat tampilanmu kayak apa, saudara. Model gaya rambutmu kayak apa, bajunya kayak apa, bukan. Tetapi Alkitab apa?
hendaklah kebaikan hatimu. Jadi orang Kristen hendaklah ini menjadi catatan. Entah saudara orang Kristen yang sederhana atau cukup atau lebih daripada cukup. Saudara, kalau saudara mengatakan orang Kristen, biarlah hati saudara diketahui banyak orang. Loh, bagaimana hati ini? Masalah hati kan nggak tahu. Saya yakin nggak ada semua orang ya. Hati ini sulit untuk dikendalikan. Hati ini nggak gampang semua orang nampak ya. Walaupun kita katakan orang Kristen, tapi Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Bukan kekayaanmu diketahui oleh semua orang. Bukan mobilmu diketahui semua orang. Bukan apa lagi? Bukan jabatanmu diketahui semua orang. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Hendaklah kebaikan hatimu. Ini kalau saudara orang Kristen ya, menjadi pengikut Kristus, hendaklah kebaikan hatimu. Oh itu loh, Bukitri itu loh, wah baik orangnya. Apa? Saya tanya, waduh lek dodol murah, banyak orang datang ke sana, sampai jam berapa sudah tutup gitu ya. Atau mungkin seperti itu saudara. Oh si B itu baik orangnya. Loh, ngapa kamu bilang baik? Ya pokoknya tahu. Jadi kebaikan hati yang murni ini, saudara, itu akan muncul ya. Kadang-kadang manusia dikuasai karena manusia itu penuh dosa, dikuasai dengan hal yang lain. Sedikit ada marah, sedikit ada agak tersinggung, sedikit apa. Kalau sudah begitu saudara, kacau ya. Hati kebaikan kita, hati kebaikan hati kita di mata orang, ini perlu sekali ya. Orang lain berkata, oh baik orang itu, baik orang itu. Kalau ada orang berkata, oh baik orang itu, bukan, wih sugih wong itu, kaya orang itu, tidak penting, tidak penting. Maka itu jangan berpola kepada materi semacam itu. Dipikir mungkin penilaian semacam itu kadang buat kita pribadi ya bangga, ya, wah saya dinilai apa, sugih, saya dinilai apa, kaya, saya dinilai punya kedudukan. Tapi saudara, gimana pernyataan Paulus yang berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kabeh wong ki ngerti ya, sing kecil sampai yang dewasa, yang biasa sampai yang berpangkat tahu, wong itu apik pokoknya. Diolak-alik ya apik ae. Saudara, karena ini penting sekali kalau kita orang Kristen. Mengapa? Tuhan sudah dekat. Tuhan mau datang, ya. Mungkin saudara berkata, Alkitab berkata gitu katanya Tuhan datang gitu, kapan ya? Karena kita tidak tahu kapan sih datangnya apa? Datangnya Tuhan itu kapan kita tidak pernah tahu. Tapi saudara, tanda-tanda yang menyebutkan semua itu sudah datang. Satu contoh lagi, saya tidak tahu ini masalahnya apa, saudara. Ketika beberapa waktu yang lalu saya itu dipanggil sama tetangga, gini, kelut umup saya tanya, kamu dari mana gitu. Pokoknya kelut itu siaga satu. Lah yo, aku kemarin juga kelut, saya bilang begitu. Saya itu orang gak terima, tak buka kondisi kelut sekarang. Saya lihat Google. Oh enggak terjadi apa-apa. Katanya apa? Katanya kawaku umup. Saya bilang begini, salah orang itu. Karena bercoblosan itu, kelut itu free, bebas, nggak bayar, munggah. Itu ada mob seperti itu supaya apa? Nggak banyak orang datang ke kelut. Saya lihat,
Oh gitu, enggak apa-apa. Wis golekno beritane. Lek kelut orang sudah mulai bingung, kacau. Gimana kita rumahnya dekat kelut gimana? Saya bilang langsung to the point. Tidak, kalau tidak ada apa-apa. Wong bar meledos meneh gitu. Saya juga bar meledos kok, meledos meneh. Meledos tengke, anaknya tidak ada anaknya. Itu cuman kawah hijau, itu cuman banyu di sana. Anaknya belum muncul, besok anaknya muncul itu meledos iso. Saya bilang gitu. Sedikit berita yang kacau itu membuat orang nggak bahagia, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Yang penting ini saudara. Saudara jadi orang biasa awam, saudara jadi pedagang, saudara jadi pegawai, saudara jadi guru, saudara jadi medis, ya. Firman Tuhan berkata apa? Kalau saudara Kristen, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Walaupun hati itu ada di dalam, saudara. Orang tidak akan pernah tahu. Saya mangkel ini, saya bisa berbuat senang bersama saudara. Walaupun saya mangkel, itu hati. Tapi maksudnya Tuhan begini, jangan sampai kita seperti itu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Artinya apa? Luar dalam. Ketahui oleh semua orang, damai sejahtera menguasai kita. Jadi kita akan aman saudara, kita akan tentram ya. Jadi keadaan seperti itu yang membuat damai sejahtera terjadi dalam diri kita. Saya tahu kok, setiap orang punya masalah sendiri, pribadi, saudara. Mas siapa yang bisa mengubah jam itu ternyata telat banyak. Jamnya telat kemarin waktu listriknya mati. Nah, saudaraku, damai sejahtera, kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Artinya apa? Orang supaya saudara punya sikap ini bisa diterima oleh banyak orang. Orang kalau sudah diterima oleh banyak orang, saudara ini bahagia. Halo, puji Tuhan. Satu ya, kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi banyak ini yang. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua ini, mengapa tulis ini, ayat ini ditulis, dihubungkan lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran ini membuat orang kehilangan damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Walaupun tentang beras saat ini ya saudara. Walaupun apa? Tentang beras saat ini. Jangan khawatir saudara. Tuhan bisa menolong saudara kok ya. Beras yang semakin hari semakin membumbung tinggi. Di pasaran sudah berapa Bu Teguh? 16.000. Belum 20.000 kan. Sudah bingung. Waduh, beras mahal dan sebagainya. Saudara yakinlah, walaupun kekhawatiran kita itu akan menghentikan berkat Tuhan, berkat Allah yang datang kepada kita. Sudah ucapkan syukur aja, senantiasa bersyukur aja ya. Saya coba dalam kondisi seperti ini saudara, saya coba mengucap syukur. Apapun yang terjadi, saya mengucap syukur. Lebih parah lagi apa? Sebentar lagi saya punya gawe. Sampean punya gawe harga mahal. Saya bilang gitu, tidak apa-apa. Asal apa? Roh Kudusnya turun gitu aja toh. Kalau Roh Kudusnya turun kan aman.
mahal, nggak apa-apa, Roh Kudus turun, tenang aja, sudah diprogram. Saudaraku yang saya kasih, saya ingin menunjukkan kepada saudara, kekhawatiran itu tidak membuat saudara damai. Ya, contohnya, saudara khawatir tentang saudara mumet, itu saudara nggak tentram, saudara. Saudara saksi ya, saya saksi. Berapa hari yang lalu, saya ini dengan anak saya, Pak, sama Steven, tolong motor saya Pak, di Benano di bawah tukang servis. Yoli, saudara motor Epen yang gede itu saudara saya bawa, Epen dari belakang dorong. Tahu-tahu di pertigaan itu ada sepeda motor dari timur tuh buanternya enggak karu-karuan. Lah tentunya kan enggak bisa apa-apa. Sarem, saudara tahu karena motor itu tinggi, ya saudara. Akhirnya saya jelungup, Pak kena apa-apa? Saya bilang, saya coba tegar, saya enggak tahu. Ini ternyata ini buset sini. Loh, setelah saya lihat di kaca, di kepala sini juga buset. Tapi dasarnya saya, orangnya bilang, kenapa? Dari Bandung, Pak kenapa? Dari Baptis, Pak kenapa? Semua ngomong kenapa, saya bilang apa? Gak apa-apa tuh, walaupun maaf ya saudara, saya 2 hari ngeluh, pening saya dibilang anak saya bilang, gimana Pak ngeluh? Enggak, tapi ternyata di sini sobek ini maaf ya, saya kalau mandi cuma segini. Nah ini enggak saya kasih air, jadi saya gosok gini. Hati saya damai, tentram, ini sudah hilang ini, pening saya sudah hilang. Saya gini, jadi kekhawatiran kita itu membuat masalah kecil jadi besar. Saja ini masalah cilik jadi gede, karena apa? Karena aku khawatir, saudara. Contohnya ini saya ya, baru saja minggu ini saudara terjadi. Saya tenang, saya lihat, oh enggak apa-apa, puji Tuhan. Masih saya apa? Anak-anak bilang enggak apa-apa, supaya apa? Anak-anak enggak terganggu, pikirannya enggak terganggu. Saya enjoy saja. Saya diam, saya tidur. Saya pegang batuk saya, aduh, kering dong. Terus saya ingin buktikan apakah saya ada diabetes. Diabetes itu bahaya. Tak coba, bisa kering. Berarti saya apa? Saya enggak diabetes. Saya bilang cuma gitu aja, saudara. Jadi tidak membuat, jangan saudara kalau diagnosa diabetes, saudara pikiran saudara malah melambung. Wah aku diabetes, gimana caranya? Aku harus caranya apa? Diet, enggak boleh ini, enggak boleh itu, dikasih obat, saudara. Yang membuat kita jadi besar itu apa? Pikiran kita, kekhawatiran kita. Maka itu firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu khawatir. Saudaraku, ini yang membuat apa ya? Mengapa Paulus ini luar biasa sekali, saudara, dalam apa? Dalam hidupnya, dia diseret, dia dirajam, dia kuat, kan apa? Memang dia kuat. Damai yang dialami ternyata kuat, sampai dia mati apa? Rajam, dia disalib. Paulus tetap ada dalam sukacita. Ini memberikan pelajaran bagi kita semua, gimana kita mendapatkan damai di dalam hidup ini, saudara. Salah satunya adalah kekhawatiran kita. Damai itu tidak dapat kita apa? Kita alami. Kalau saudara enggak khawatir, enggak akan saudara ada kebingungan kok ya. Ketika kita bingung, ketika kita khawatir, tentu hati saudara dikoyak-koyak ya. Ayo kalau yang punya masalah, sudahlah, masalah
kecil jadi gede, ya. Masalah ndak berat jadi berat, masalah berat tambah amblek. Itu bahaya sekali. Jangan kamu khawatir. Yang pertama, saudaraku, yang saya kasih, kita harus menyatakan diri kita sebagai orang yang baik, ya. Saudara tidak tahu modelnya orang Kristen di gereja itu, kalau dinilai satu persatu saya bisa melihat, karena saya tahu mereka punya pribadi masing-masing. Tetapi khusus, ya, firman Tuhan berkata, karena itu kebaikan hatimu. Yang modelnya gimana? Dari latar belakang gimana? Entah saudara orang yang baik, entah saudara orang yang punya latar belakang yang yang mungkin kata orang tidak baik, ya. Saya selalu berkata demikian, bahwa seseorang itu di satu titik dia akan menjadi baik. Jadi jangan saudara berpikiran, berpandangan orang itu tidak jadi baik. Contohnya pelacur, saudara. Contohnya penjahat. Suatu saat mereka pasti akan jadi baik. Itu yang kita banyak orang yang punya pikiran begitu, apa dia napi, apa dia pelacur, sehingga orang ini dijauhi. Kalau kita tidak, suatu kali saat ada sesuatu yang baik yang membuat dia menjadi baik. Itulah yang terjadi, saudara. Jadi marilah kita coba, saudara, menyatakan diri kita, kebaikan hati kita. Yang kedua adalah kekhawatiran kita. Jangan saudara uplek-uplek, ya, masalah jombo pikir, jangan dipikir. Yang ketiga apa? Pola pikir kita. Yang tadi dikatakan oleh Filipi itu, pola pikir kita harus bagaimana? Tadi kan sulit kan? Pikiran ini ketopong keselamatan. Tapi bagaimana menjadikan pikiran kita itu benar-benar diberkati oleh Tuhan? Karena pikiran ini akan juga ikut merusak sehingga damai sejahtera dalam diri kita itu hilang. Pikiran kita, gak mikir gimana manusia, betul mikir, tapi jangan sampai pikiran yang membuat kamu tertekan, kamu tersiksa, kamu kehilangan damai sejahtera dalam hidupmu. Jadi ada kebaikanmu kau nyatakan. Terus apa lagi? Jangan khawatir. Dan yang ketiga adalah apa? Pola pikir kita, mindset kita itu ya apa? Kalau mindset kita baik, saya percaya saudara, tiap hari saudara akan bisa berkata-kata, saudara akan berbahagia, ya. Jadi jangan sampai di sini hanya sebagai label, monggo sami nderek Gusti seneng. Jangan hanya kata itu. Mari kita bersukaria, kita sukaria, tapi nyatanya kita di luar sana, kita merenung karena kesedihan yang terjadi dalam diri kita. Tunjukkan kebaikan saudara. Ya, saya tidak banyak saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya yakin damai sejahtera akan saudara alami. Saya kepingin menjadikan saudara orang yang hidup di tengah kesulitan zaman, di tengah kekacauan zaman ini, saudara tetap memiliki damai di dalam diri kita. Amin, saudara. Itu yang harus kita miliki supaya apa? Kita boleh menjadi saksi Tuhan di antara bangsa yang belum kenal nama Tuhan. Oke. Kiranya Tuhan berkati. Nanti minggu ketiga dari bulan ini, di bulan ini kedatangan tamu, ya, dari Geopengitas yang mengadakan tukar mimbar di tempat kita. Minggu ketiga ada tamu, undang teman-teman saudara supaya mereka bisa beribadah di tempat ini, ya. Mari saudara, kita akan sama-sama tunduk kepala, main musik maju ke depan, WL singer maju ke depan, dan kita akan sama-sama menyanyikan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus.
Aku mengasihi Engkau. Tuhan. Ini pemain musiknya kemana ini? Segenap hatiku. Ayo. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa dalam surga, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oleh karena itu, marilah pimpin kami, kendalikan kami dengan firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang telah Kau pilih menjadi anak-Mu, diberkati oleh Tuhan dalam kondisi situasi yang bagaimanapun Tuhan. Kami tetap memiliki damai sejahtera, kami tetap memiliki sukacita, karena sukacita itu beda yang diberikan Tuhan kepada kami, lain yang diberikan dunia kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, supaya sidang jemaat pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, saudara, sebelum pengumuman saya serahkan kepada Ibu Yun, saya akan berikan pengumuman yang pertama tadi, yaitu tukar mimbar. Ini minggu ketiga bulan Februari ini. Terus yang kedua, kedepannya
kita akan jadi panitia nasional ya, pramuker yang digabung dengan wilayah 4 dan wilayah 6. Tentu ini membutuhkan dana cukup besar ya. Masing-masing gereja nanti akan dibebani dana yang cukup banyak, saudara. Oleh karena itu dalam hal ini supaya besok itu tidak terlalu berat, saudara, tidak terlalu berat, saya ingin mengadakan persembahan minggu keempat terakhir kantong kelek ya. Itu nanti dikumpulkan dan nanti dikumpulkan pada waktu akhir akan diadakan pramuker itu. Jadi nanti kalau itu saya rasa tidak terlalu banyak nanti dana yang kita perlukan di gereja kita ini. Masing-masing termasuk gereja kita ini nanti akan kena cas, maksud saya di samping pribadi yang membayar, tapi gereja harus menyiapkan dana untuk pelaksanaan pramuker ini. Ini bersama dengan wilayah 4. Nah, kebetulan saya didapuk di sana menjadi sidana ya. Jadi oleh karena itu saya mohon pengertian saudara supaya minggu keempat ya, minggu keempat ini kita akan ekstra satu, kita akan kelilingkan donatur ya. Maksudnya itu melalui saudara kita kumpulkan lah nanti kita setor ya. Jadi itu maksud saya yang pertama. Terus yang kedua, sehubungan tanggal 1 Mei ya, Bapak Ishak ini sudah deal, tempatnya sudah dipesan, akan diadakan ibadah padang ya. Tentu ini memerlukan dana. Berapa kemarin 11 juta ya Pak ya, 11 juta. Jadi saya rasa ini banyak, kalau 11 juta tidak terlalu banyak. Maka mohon ini masing-masing yang Tuhan berkati saudara ya, yang saudara diberikan kelebihan, tolong berikan dana saudara untuk ibadah padang nanti. Rencananya kita akan sewa bis ya, 1 bis ya untuk saudara, untuk ibadah padang di mana itu? Di Selorjo. Nah, kemarin saya tanya dengan pengelola di sana, kalau nanti bulan Mei Pak, itu airnya sudah penuh, ya puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, mohon direspon supaya gereja kita diberkati oleh Tuhan. Monggo Bu. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan jadwal pelayanan selama sepekan yang akan diawali dengan ibadah perak hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 jam 6 sore WL Ibu Maria Diah Agung, tempat di gereja, renungan gembala jemaat. Ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 jam 6 sore WL Ibu Sukarmi, tempat di gereja, pengkhotbah Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 jam 6 sore, pemimpin doa Ibu Gembala. Ibadah Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 jam 6 sore, WL Saudari Ega, tempat di gereja, pengkhotbah Ibu Gembala. Ibadah raya dan perjamuan suci hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, terima tamu Ibu Sumanti dan Ibu Subagio, WL Saudara Edward Rudi, singer Saudari Yora dan Saudari Ella, pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Theo dan Bapak Galuh. LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat, piket Ibu Yuli Suhartini, Ibu Wahyu Mios dan Ibu Suharno. Ibadah anak-anak hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, WL Guru Sekolah Minggu, renungan guru-guru sekolah minggu. Dan ini ada pengumuman lain,
ada persembahan Paskah dari keluarga Bapak Ishak sebesar 1 juta rupiah. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati, dan waktu kami serahkan kepada Ibu Maria Dia. Kita akan tutup acara ibadah pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Selesai pemilu, oh Tuhan, Engkau berkati negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara kami ini, supaya negara ini dapat kami tinggal di negara ini dengan penuh sukacita. Oleh karena itu kami mohon Tuhan campur tangan. Engkau akan memakai seluruh pemimpin-pemimpin kami, baik mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Oh Tuhan, tolong supaya rakyat Indonesia dipersatukan dan menjadi negara yang diberkati menuju pada kemajuan. Bapak, tolong harga-harga yang melambung tinggi memberkati supaya Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan supaya negara kami lepas dan bebas dan dapat menangani kesulitan negara khususnya dalam hal pangan. Bapak, kami berdoa berkati pemimpin-pemimpin kami dari Presiden Joko Widodo dengan jajarannya. Tuhan, kami berdoa untuk perangkat yang ada di negara ini, Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa pada saat ini hamba berdoa untuk Ibu Nungki yang sakit. Tuhan, Engkau jamah, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau menjamah sakit penyakitnya. Sembuhkan Ibu Nungki ini dalam nama Yesus Kristus, sehingga minggu depan mereka, Ibu ini bisa bersama-sama kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa untuk yang lain-lainnya. Kami serahkan Bu Wawan, Pak Wawan, Pak Teguh, Bu Teguh, kami serahkan yang lain-lainnya, tidak mau sebutkan nama. Berkati kesehatan, pulihkan kesehatan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita jemaatmu Alpa Omoi Gawonojoyo, Tuhan berkati lebih daripada cukup, supaya mereka nikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi kami, tiba di rumah dengan selamat. Saudara, mari mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, pulanglah. Terimalah yang sempurna dari Tuhan. Terimalah perlindungan daripada Tuhan. Terimalah kecukupan daripada Tuhan. Terimalah kesehatan daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dalam surga,
Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara.